warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pengantar Teknologi Komputer dan Perkembangan Komputer. Perkenalkan, nama saya Anissa Mairani dari kelompok di kelompok 1, dan anggota saya Rizky Farhan Nafis, Fatul Ar-Rashid, Haji Imron, dan Ridho Helmi dan Sukri Santo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar teknologi komputer. Konsep komputer. Kata komputer memiliki banyak pendapat mengenai definisinya yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung, atau bisa juga dibilang to compute atau recall. Manfaat komputer. Manfaat komputer di bidang pendidikan. Penggunaan komputer sebagai alat pembelajaran dikenal sebagai CBA atau Computer Based Education. Peranan komputer dalam bidang pendidikan menurut Robert Taylor ada 3, yaitu tutor, dan tutor. Adapun pengertian tutor sebagai pengajar melalui pendekatan pengajar berbentukan komputer. Alat untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dan untuk melakukan pengolahan data proses pembelajaran seperti pengolahan data nilai siswa, penjadwalan beasiswa, dan lain-lain. Tute berperan sebagai alat mengerjakan dan bisa melakukan tanya jawab atau dialog dengan komputer yang biasanya disebut dengan CAI atau Computer Assisted Interpretation. Contohnya library, e-learning, dan teleconference. Selanjutnya di bidang industri dan manufaktur. Komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya CNC, Computer Numerical Control, atau pengawasan numerik atau penghitung. CAM adalah Computer Aided Manufacture. CAD adalah Computer Aided Design, merancang bentuk desain produk yang akan dikeluarkan pada sebuah pabrik atau industri. Masing-masing dalam industri garment yang dilengkapi dengan kontrol komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat border, dan sebagainya. Robot yang secara otomatis melakukan kerja-kerja tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh komputer. Baik di bidang bisnis, perdagangan barang maupun jasa komputer akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik, maupun insidental, menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. SIM atau Sistem Informasi Manajemen, mesin cash register atau mesin kasir dilengkapi dan dikontrol oleh pihak manajer. Scanning barcode kode barang dagangan, laba, inventory, dan sebagainya. Di bidang perbankan, penghitung keuangan dan bunga, layanan keuangan seperti e-banking, dan ATM. Di bidang teknik ilmu pengetahuan pula ada komputer sangat bermanfaat untuk penghitungan-penghitungan yang lain, sulit dan membutuhkan presisi tinggi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, misalnya keperluan penelitian dan riset melalui simulasi komputer, membuat model reaktor nuklir, membuat model-model atom dan nuklir, mempelajari keadaan struktur tanah, keadaan angin, cuaca, dan sebagainya. Di bidang komunikasi jaringan digital atau internet, segala sesuatu yang tersedia pada internet, baik yang gratis maupun berbayar. Dengan internet, manusia bisa melakukan komunikasi audio visual secara langsung. Penggunaan internet bisa mencari apa saja yang dibutuhkan, misalnya
informasi atau berita, buku dan perpustakaan, belanja online, chatting, memutar musik, dan lainnya. Baik di bidang entertainment dan games, bidang entertain misalnya untuk pembuatan animasi, periklanan, setting, bahkan untuk bermain musik. Dibanding permainan komputer bisa digunakan untuk permainan atau games 3 dimensi, dilengkapi dengan audio visual yang menarik dan memberikan special effect. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Faru Arasyid. Perkembangan komputer generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang dibuat pada tahun 1946. Tabung sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Ciri-ciri utama komputer generasi pertama adalah menggunakan tabung hampa untuk pemrosesan dan penyimpanan, memori berkecepatan tinggi bersama untuk program dan data, menggunakan memori utama cepat dan memori sekunder lambat, menggunakan instruksi input-output. Pertama diperkenalkan Ferrite Core Memory. Pertama diperkenalkan bahasa rakitan untuk menghindari kebosanan pemrograman bahasa mesin. Menggunakan electromechanical magnetic drum sebagai memori sekunder. Menggunakan register untuk penyimpanan operand dan hasil dari instruksi di dalam CPU. Menggunakan device perangkat peripheral seperti pita magnetik, magnetic drum, pita kertas, dan kartu berlubang. Menggunakan konsep interupsi. Komponennya menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Program yang dapat dibuat dengan bahasa mesin atau mechanist language. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Contoh seperti elektronik numerical integrator and calculator atau yang disingkat dengan ENIAC. Generasi kedua, digunakannya transistor sebagai pengganti tabung hampa yang sangat revolusioner karena selain hemat energi juga ukurannya yang semakin kecil dibandingkan tabung hampa. Transistor ini merupakan temuan John Bardeen, Walter Brattain, dan William Schwarzschild pada tahun 1948. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi dengan demikian fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. Komponennya menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contohnya seperti IBM 7000. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965. Pada tahun tersebut komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada komputer generasi inilah pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Tahun 1970-an menjadi tahun bagi generasi ketiga. Kala itu, komputer dengan menggunakan transistor sedang gencar dipakai oleh berbagai industri. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, salah satu utama komputer generasi 1 dan 2. Namun, transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer.
Hal inilah yang membuat para ilmuwan mencari cara untuk mengatasi masalah umum yang dialami pengguna komputer. Ciri-ciri pada komputer generasi ketiga, karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter sebelumnya. Hanya puluhan ribu menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak random access dengan kapasitas besar, yaitu jutaan karakter. Menggunakan disk lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komponennya menggunakan integrated circuit atau IC, piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor, menggunakan magnetic disk, yaitu penyimpanan magnetik berkapasitas besar, yaitu jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya, baik penyimpanan luar maupun tambahan yang bersifat random access, menggunakan terminal display visual atau monitor, dan mengeluarkan suara. Contohnya seperti NEC PC. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Farhan Hafiz. Pengembangan generasi keempat. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Ciri-ciri 1. Mulai mengembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang membentuk chip sebagai memori komputer. Yang kedua, mulai menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Komponen. Penggunaan latar berpadu skala besar. Istilah yang digunakan ialah penyapuan skala besar atau Large Scale Integration ataupun LSI. Yang kedua, penggunaan mikroproses pada satu serpihan. Yang ketiga, dengan pengenalan setoran maya, atur cara yang berbasis beberapa kali size ingatan mesin boleh dilaksanakan. Yang keempat, pengenalan kepada cakra padat ingatan baca sahaja atau compact disk read only memory atau CD-ROM. Yang kelima, ingatan utama komputer menjadi lebih cekap, pantas, dan besar. Contohnya IBM PC. Pengembangan generasi kelima. Sejarah. Komputer generasi kelima sudah menggunakan standar PC. Perusahaan yang mengembangkan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Microsoft resmi menjadi standar internasional baik software dan hardware komputer. Generasi ini disebut generasi Pentium karena dalam penggunaannya sudah menggunakan mikroprosesor yang pada masa ini dianggap sebagai yang paling canggih. Komputer ini juga mempunyai banyak warna dan mempunyai resolusi yang sangat tajam. Yang kedua, pada masa ini sudah tersedia komputer bergerak atau yang biasa dikenal sebagai laptop. Sekarang ini masih dalam tahap merealisasikan komputer masa depan yang akan dilengkapi artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan teknologi LSI dengan banyak perkembangan. Yang kedua, fitur yang disediakan sangat banyak. Yang ketiga, pemrosesan informasi lebih cepat. Yang keempat, kemampuan multimedia jauh lebih baik. Dan yang terakhir, ukuran komputer semakin minimalis. Komponen yang mencirikan komputer generasi kelima. Yang pertama, teknologi ULSI yang memungkinkan pemadatan hingga 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Yang kedua, artificial intelligence, kecerdasan buatan atau yang dimaksud dengan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Contohnya seperti Google Assistant, kecerdasan buatan ini dapat melakukan percakapan dua arah serta melakukan berbagai fungsi dan pekerjaan. Yang ketiga, parallel processing, penggunaan lebih dari satu prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel. Yang keempat, teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran informasi dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, interface yang lebih dikenal user friendly, misalnya mouse dengan sensor optik, mouse tanpa kabel atau wireless, dan monitor layar sentuh. Yang keenam, hardware komputernya lebih kecil, compact, ringan, dan relatif lebih murah namun tentu lebih canggih. Dan yang terakhir, berkembangnya natural language understanding, pengembangan teknologinya memungkinkan komputer dapat memahami bahasa manusia. Contoh MacBook. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Apabila YouTube Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.